hadir Bu. Mulai jadi mana? Bu, izin ya Ibu. Pergi ke rumah sakit. Berarti 2 yang nggak hadir ya? Iya Ibu. Oke. Barang-barang yang berserakan coba dibereskan dulu di atas meja. Kita belajar yang rapi, yang lebih clean aja belajar. Oke. Ibu mau kasih pertanyaan dulu. Kalian pernah dengar puisi? Pernah. Di mana dengarnya? Ada Bu. Dengar atau baca? Baca. Di mana bacanya puisi? Di internet. Internet. Oke. Di mana lagi? Sosial media Bu. Sosial media. Oh, sudah punya sosial media? Iya. Punyanya Ibu. Oh, punya Ibu. Oke. Di mana lagi? Ada pernah ikut lomba puisi mungkin di sini? Adik saya. Oh, ada Iya, gitu. punya Ibu. Oke. Ikut di ini Bu, di Mapastra Bu. Oke. Menurut kalian apa puisi itu sama nggak bahasanya sama bahasa sehari-hari kita? Bahasanya beda Bu. Beda. Apa bedanya coba sebutkan? Mungkin kalau puisi itu lebih apa ya, bahasanya itu menggunakan bahasa yang lebih indah dan bermakna apa ya, konotatif gitu Bu. Konotatif. Oke. Tahu loh konotatif ini keren. Kasih tepuk tangan untuk Dewi. Dia sudah berhasil. Oke. Berarti beda dari bahasa kita sehari-hari. Iya. Menurut kalian puisi bisa dibuat dengan petunjuk tertentu atau enggak? Kayak coba deh AC itu, apa yang bisa membuat puisi dari AC itu bisa atau enggak? Bisa. Berarti dari segala benda itu bisa dibuat puisi ya? Iya, bisa Ibu. Oke. Oke, nah. Ini salah satu contoh lari-lari puisi. Hujan datang tanpa suara, membawa ibu ke jendela. Berarti ini tentang apa puisinya coba? Kerinduan. Oke. Oke, tujuan kita belajar puisi hari ini adalah untuk kalian itu tahu dan mengidentifikasi unsur pembangun puisi berupa tema, diksi, majas, dan lari. Sebentar. Menurut kalian kalau kita belajar puisi itu ada manfaatnya nggak untuk kedepannya? Apa? Hiburan. Apalagi? Pengetahuan. Ada lagi? Menambah kosakata Bu. Ngomong kosakata. Kalau lagi galau terus gak punya teman curhat, puisi itu bermanfaat apa enggak? Bermanfaat. Kalau itu orang-orang yang suka bikin quotes di IG yang sampai ribuan pengikutnya itu bermanfaat sebagai ladang pekerjaan atau tidak? Bisa bermanfaat Bu. Berarti banyak ya manfaat dari puisi. Iya. Oke, lanjut kita ke pengertian puisi. Coba Tika bacakan. Puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi dalam puisi kita dapat menyampaikan rasa kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan yang kita ungkapkan dalam bahasa yang indah. Oke. Ada yang bertanya dari pengertian ini? Tidak ada Ibu. Oke. Coba Anissa Fitri bahasakan dengan bahasanya sendiri. Pengertian ini. Menurut ini kan terlalu baku ya. Coba. Jadi menurut saya itu puisi itu merupakan beberapa kalimat yang bisa menggambarkan pikiran kita. Oke, bagus. Selanjutnya ciri-ciri puisi. Nazwa? Jadi yang pertama, puisi terdiri dari beberapa bait. Umumnya
digunakan sebagai sebagai pelengkap untuk apa ya? Untuk menyalurkan perasaan gitu, dari sisi pengarang. Oke. Selanjutnya ada rima dan tipografi. Waktu kelas 7 sudah pernah belajar rima kan? Di materi puisi rakyat. Oke. Coba lanjut Dewi bacakan rima. Rima itu adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya pada akhir setiap baris atau baris puisi, tetapi bisa juga di antara setiap kata dalam baris. Oke, ini sudah pernah baca kan? Ya, itu. Oke, lanjut tipografi Diana. Wujud estetik pada bentuk penulisan puisi sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga penulisan dalam bentuk fragmen-fragmen. Bahkan ada juga puisi yang ditulis dalam bentuk yang menyerupai aktor bentuk zigzag ataupun warna. Oke. Aduh, sudah pernah lihat bentuk puisi yang tipografinya aneh-aneh? Ini aku pernah Bu. Nah ini contoh bentuk tipografi. Ada yang bentuk payung, ada orang dansa, ada catur, ada tanda tanya. Ini namanya tipografi. Jadi nggak ada aturan tertentu untuk tipografi dari puisi modern itu. Oke, lanjut ke imaji. Nah, Bisa silakan baca. Penyair sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Imaji kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan penyair. Pengimajian dilakukan agar puisi mampu mengubah imajinasi pembaca melalui pemindaan. Oke, paham ini maksudnya apa? Ini contoh dari imaji. Sepi menyanyi malam dalam mendoa tiba. Maknanya berarti ada sepi kan? Kata sepi itu identik sama pendengaran gitu. Jadi ini seolah-olah mendengar alunan sunyi malam. Tuh. Terus ketika salju turun dan angin dingin mengiris wajahku. Itu efeknya kayak nih, perasakan ada sensoriknya. Kemudian aroma itu lebih ke penciuman. ya, penciuman. Itu contoh dari imaji. Selanjutnya kata konkret. Segala taruh dulu HP-nya. Fokus gak? Coba baca. Kata konkret. Kenapa tahu? Diketahui Dewi Bu. Fokus. Kata konkret keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disebut dan dibayangkan. Marah kah? Enggak Bu. Enggak ada, saya juga bercanda. Ini contoh kata konkret. Ya, penglihatan itu api, duri, malam, salju. Pendengaran, desah, tolong, tangis yang sama kayak kurang lebih kayak imaji tadi. Peragaan. Itu peragaannya di samping. Oh iya. Dia nyangkut. Oke. Selanjutnya gaya bahasa. Tika lagi. Gaya bahasa, cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Dalam sebuah puisi, gaya bahasa banyak dijumpai dalam bentuk rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, bahkan terkesan merendahkan diri. Setiap penyair memiliki gaya bahasa tersendiri. Gaya bahasa dalam puisi dapat dilihat melalui majas-majas yang digunakan. Adapun jenis majas yang sering digunakan dalam puisi antara lain majas personifikasi, majas metafora, majas eufemisme, bahkan tidak jarang penyair menggunakan majas ironi. Oke. Pernah dengar kata gaya bahasa ini? Majas. Pernah. Nah, Beberapa pernah. oke, ini kita nggak usah bahas terlalu dalam. Yang penting kalian tahu dulu. Untuk lebih dalamnya kita belajar di depan ya. Ini ada majas personifikasi. Personifikasi itu memberikan sifat manusia pada benda mati. Contohnya ombak berbisik lembut di tepi pantai. Ombak bisa berbisik apa enggak? Tidak bisa. Terus metafora itu perbandingan langsung antara dua hal yang memiliki sifat yang sama. Perpustakaan adalah jendela dunia, contohnya. Kemudian ada simile, perbandingan yang menggunakan kata pembanding. Ini bagaikan. Dia ada ini contoh kata-katanya. Kemudian gaya bahasa yang berlebihan itu hiperbola. Tangis mengalir mengarah sungai. Pernah kalian nangis sampai bikin sungai?
Ada yang tahu? Cerita puisi punya rasa yang sama atau enggak? Beda. Maupun judulnya sama, tapi pengarangnya beda, sama atau tidak? Beda. Nah, faktor beda dari puisi itu dipengaruhi sama ini. Penyair itu agamanya apa, pendidikannya sampai mana, jenis kelamin, itu bisa mempengaruhi hasil karya dari yang dibuat oleh pengarang tersebut. Kemudian ada lanjut. Nada bentuk sikap penyair terhadap pembaca memiliki kaitan dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Misalnya puisi dengan nada sedih dapat membuat perasaan pembaca menjadi indah. Perlu dijelasin yang ini? Mengerti sudah paham. Oke. Selanjutnya yang mana? Silakan Diana. Mana yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca melalui puisi yang dibaca, pembaca dapat memperoleh amanat secara tersurat ataupun tersirat. Oke, apa itu tersurat dan tersirat? Tersurat itu tertulis ada dalam teks, dalam puisi itu. Kalau tersirat itu tidak ada. Dan Oke. Kalian lapar semangat ya? Lapar banget ya? ini gue lapar banget bu. Oke. Nah, karena sudah lemas, jadi kita bermain. Yes. Oke, di sini ada banyak kartu. Kalian bagi kelompok jadi 3. Hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dari Dewi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Tahu kan aturannya? Satu-satu setiap Oke. nomor yang sama ya. Di sini ada kartu apa namanya? Kalian akan ibu suruh untuk buat puisi setiap kelompok dengan bantuan dari kartu-kartu ini. Tapi kalian pilih dari kelompoknya, coba siapa yang mau komputer duluan untuk ngambil duluan kartu di sini. Maju ke depan. Iya. Iya, perwakilannya. Filmnya maju untuk pipa. Kalau pipa lanjut. Ya, pipa bertiga. Pipa lain gambreng. Oke, kamu pilih yang mana dari 4? Oke, ambil. Jangan lupa dulu. Kamu? Kalian berdua, Sweet. Sweetnya apa ini? Gunting batu kertas aja. Kertas. Ya, salah kita. Oke. Oke, nggak problem. Lebih banyak. Oke, silakan Tika. Jangan lupa dulu. Ya. Oke, sekarang buka bareng-bareng. Balik ke tempat atau Nggak usah di sini. Apa? Dapat apa warna hijau? persahabatan? Sekolah. Ibu, oke. Sekolah lagi, sekolah Eh, lagi. bawa ke kelompok masing-masing. Diskusikan. Saya mau kalian tahu itu masing-masing kartu warna itu warna apa namanya? Isinya apa aja? Kau enggak maksudnya? Gimana bu? Ini kan ada warna hijau, kuning, merah sama biru. Iya, itu bukan. Ini bukan judul. Ini tema. Ya, kalian cari ini apa? Makna apa isi kartu ini apa? Yang itu dia. Lihat dulu kartunya, kasih tahu kok maksudnya. Coba kartu warna hijau itu apa? Iya, ini apa? Tema. Oke. Terus warna pink itu kartu apa? Pilihan kata kali bu ya. Pilihan kalimat. Ayo tebak, kartu pink itu kartu apa? Tadi kan kita sudah belajar ada majas, ada diksi, ada Iya. salah. Coba. Bukan. Majas ada lagi, tapi itu bukan majas. Warna pink. Ini apa kayaknya? Ada bait, ada Rasa. larik. Pasar. Ini larik. Larik. Ya. Oh iya. Iya. Betul. Warna kuning? Ya, betul. Ya. Kalau warna biru? Diksi. Ya, betul. Oke. Aturan dari permainan ini adalah
majas dan kartu lari, ya kan? Nah, ambil salah satu atau beberapa yang menurut kalian cocok untuk kalian masukkan ke puisi yang kalian buat, tapi tetap di puisi itu ada kata-kata larik yang kalian buat sendiri secara berkelompok. Paham? Oke. Ini kan temanya jadi kayak gini. Jadi level di sini kan. Ini puisi, tapi rasanya masukin salah satu acara gue ya kata-kata yang ada di sini. Kalau begini, tidak salah satu gitu. Disusun. Ya, bikin lagu lagi. Itu sesuai tantangan kalian. Paham? Kok diambil? Gak usah. Berarti diambil dari semester sendiri. Ya, itu tambahan aja. Tapi kita harus nambahin. Iya, kalian harus bikin sendiri. Paham? Hah? Ini kan tema. Kalian judul dari tema ini. Judul di sini apa? Ibu mau tanya. Ya? Tadi itu Iya, nggak apa-apa. terima kasih banyak Ibu. Aman kan, Azwar? Aman Ibu. Kalau ada yang nggak paham, boleh ditanyakan. 5 menit aja ya. Ini sudah 2 menit berjalan. Bu, ini kita tulis di kertas sendiri ya. Iya. Oke, sisa 2 menit lagi. Kalian sudah? Taruh. Ini lagi. Sudah? 1 menit lagi. Sudah? Jarang, aman? Bisa? Ini saya ambil Ya, Pak Ibu. Ya. Habis ini kalian presentasi baca puisi di depan ya? Iya. Iya, Bro. Bareng aja Bu. Bareng aja Ibu. Oh, ganti-gantian. Oke. Tapi pakai nada ya? Pakai nada dan terus. Ya, boleh.
buku yang setia selalu menemani, memberi hangat saat hati terluka. Kenangan indah tersimpan hingga senja, menjadi mimpi yang terus kita gagas. Tepuk tangan. Senang apa ini? Apa tema dari Asita? Persahabatan. Oke, sip. Tepuk tangan dari keren. Ibu mau tanya sama Nazar dan Misda. Diksi apa yang sudah kalian ambil dari kartu yang ibu kasih tadi? Langkah, bawa, terus senja, Bahu. Oke. Kalau Majas, apa yang diambil? Yang warna kuning. kenangan indah tersimpan hingga senja. Oke. Kalau lariknya? Langkah kita seiring menembus hari. Sudah cukup, terima kasih. Beri tepuk tangan lagi yang kedua. Tepuk tangan, kelompok negara mana ini? Sudah satu kembali. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya aku lanjut. Oke, silakan. Ayo semangat semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok B3 Sekarang menjadi BB. Apa saja? Buti, Bude, Budi. dan Bangga. Kasih tepuk tangan dong. Pakai rasa. Jangan ketawa Bangga. Di sekolah kutemukan ilmu buku. Langkah kecil menuju cita-cita. Guru membimbing dengan sabar. Hatiku dipenuhi rasa bangga. Teman-teman belajar bersama. Mengukir kenangan setiap hari. Jangan ketawa dong. Prestasi diraih dengan segala usaha. Sekolahku sumber bangga. Tepuk tangan. Wah, Oke. Ini tentang apa? Oke, benar. Apa aja diksi yang diambil? ilmu buku. Buku. Habis itu ya di Majas itu ada ilmu juga. Terus di yang larik ini ada cita-cita. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Sekarang kelompok terakhir. Silakan. Ya, silakan. Gimana caranya supaya nggak malu? Sering-sering tampil di depan. Anggap aja kamu nggak ada. Anggap apa tuh? Judulnya kasih suasana. Asik.